Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama saya Haza di channel Untung Ditonton. Bagi yang baru nonton, saya ucapkan selamat datang di channel ini. Dan semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, dimudahkan dalam segala urusan. Amin. Nah sob, kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Kisah Horor di Villa, yang merupakan kisah nyata dari Mbak Naya. Nah, seperti apa ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam itu bertepatan malam minggu, yang seharusnya malam yang penuh warna, tetapi tidak untukku. Bagiku malam itu adalah malam penuh ujian, cobaan, dan kesabaran. Bermacam-macam masalah datang bertubi-tubi. Seakan diriku ini tak diizinkan untuk menghela nafas sebentar. Di malam itu, bos menyuruh kita berdua untuk menyelesaikan tugas yang tersisa. Aku dan Tio yang masih tersisa di ruang perkantoran. "Nay, udah beres apa belum?" kata Tio, dan aku pun menjawab, "Belum. Kalau kamu mau balik, balik aja gak apa-apa. Aku bisa balik sendiri kok." Malam minggu yang seharusnya malam libur buat aku dan Tio. Ini malah disuruh nyelesain tugas. Katanya sih supaya pas masuk kerja nanti nggak numpuk kerjaannya. Ya makanya disuruh dikerjakan dari sekarang. Karena kita bakalan libur panjang selama 8 hari. Dari hari Minggu ini sampai masuk lagi di hari Senin nanti. Pada akhirnya Tio pun terpaksa pergi dikarenakan waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. "Bener nih, aku balik duluan. Kamu gak takut di kantor sendirian?" Iya. "Oke deh, hati-hati, cepat selesaiin tugasnya." Aku pun hanya mengacungkan jempol tanganku. Dan pada akhirnya Tio pun ninggalin aku yang ternyata hanya aku seorang diri di kantor ini. Perlahan hawa ruangan yang tadinya sejuk seketika berubah menjadi haluan panas mencengkam. Tidak terasa keringat dingin menetes dari kening. Aku yang sibuk dengan komputer, tak peduli dengan keadaan sekitar. Namun, lambat laun aku merasa merinding dan mencium bau busuk yang sangat menyengat. Seketika bau itu membuatku mual dan terasa pening kepalaku. Nyesel aku suruh Tio balik duluan. Dan aku belum berani untuk sekedar mengangkat kepala dan melihat kondisi sekitar. Karena aku tahu, aku tidak sendirian di ruangan ini. Walaupun wajah dan mataku fokus menatap ke arah komputer, tapi di sudut mataku, aku melihat mereka yang perlahan mendekatiku. Dan aku pun bergumam, "Masa aku mau dikeroyok sih? Duh, aku cuma sendirian lagi. Tugas dari si bos masih numpuk. Gimana nih?" Aku hanya bisa mengerutu. Bau busuk itu semakin menyengat di saat mereka semakin mendekat. Dengan posisiku sekarang yang duduk di kursi, aku cuma bisa pasrah, mau lari juga percuma. Karena posisiku saat ini sedang dikelilingi banyak makhluk-makhluk tak kasat mata. Apa sih mau mereka? Padahal aku gak lagi datang bulan. Kepalaku juga semakin berdenyut. Keringat dingin semakin menetes deras membasahi bajuku. Karena bentrokan energi yang sangat menguras tenagaku. Duh, komplit banget penderitaanku di hari ini. Sudah dicaci maki sama istri bos. Dituduh aku pelakor, padahal bukan aku. Si bosnya aja gak ada akhlak, yang selalu cari kesempatan dalam kesempitan. Cari alasan soal kerjaan, ujung-ujungnya ngajak makan di luar. Di saat situasi kayak gini juga masih bisa ngomel. Sekarang aku mau dikeroyok massal sama demit lagi. Sempurna sudah. Aku hanya bisa tarik nafas panjang walaupun bau busuk semakin menyengat. Dan tak hanya itu saja,
Aroma bunga kantil pun menyerebak ke penjuru ruangan. Bau anyir darah dan bau gosong pun ada. Mereka habis ngapain sih? Dalam jarak 2 meter, samar-samar mendengar auman harimau yang lambat laun semakin menggema di setiap penjuru ruangan. Sampai jendela kaca pun bergetar dibuatnya. Setelah ku tahu siapa yang datang, baru ku bisa bernafas lega. Ku angkat kepalaku dengan tegap. Dan aku tahu siapa yang datang untuk membantuku. Raden Abbas Sanjaya. Seketika makhluk itu bubar dan secara perlahan bau busuk pun hilang. Berubah menjadi wangi bunga setaman dan suhu di ruangan sudah kembali normal. Raden Abbas Sanjaya, gumamku. Dia pun mengubah dirinya menjadi manusia pada umumnya. Assalamualaikum Kanya. Waalaikumsalam Raden. Ada apa Raden menemui saya? Saya kesini hanya ingin memberikan ini kepadamu. Apa ini Raden? Simpan saja, nanti kalau sudah waktunya kamu bakal tahu maksud benda itu apa. Dan ada satu yang harus aku ingatkan. Soal apa? Berhati-hatilah jika mau berlibur ke villa. Temanmu itu di sana tidak aman Kanya. Apa? Liburan? Kapan? Sama siapa? Itulah deretan pertanyaanku karena aku sama sekali tidak mengetahuinya. Aku datang untuk memperingatimu saja. Suruh teman-temanmu jaga adab, jaga ucapan, dan jaga perilaku. Jangan biarkan teman-temanmu masuk ke kebun belakang yang berada di villa itu. Di sana ada gerbang, di mana gerbang gaib itu menghubungkan alam manusia dan alam siluman. Tunggu. Maksudnya apa? Kok aku malah makin bingung? Memangnya aku akan diajak liburan ke villa? Dan villanya siapa? Apa kamu sudah mengerti dengan peringatanku, Nay? Apa kami akan dapat musibah atau sejenisnya? Kataku. Itu tergantung kalian. Maksudnya apa? Bukannya menjawab pertanyaanku, tapi ia justru pamitan. Aku harus pergi kembali ke pendopo. Tapi tunggu, masa aku ditinggal sih? Kerjaanku belum beres. Nanti mereka datang lagi gimana? Dan sekilas aku melihat senyuman yang manis dari Raden Abbas Sanjaya. Seketika Raden berdehem. Dan aku pun tersadar dan malu sendiri. Gak apa-apa, mereka gak bakalan deketin kamu. Aku harus segera kembali. Assalamualaikum. Tunggu, jangan pergi. Waalaikumsalam. Ya elah, ditinggalin. Setelah kepergian Raden Abbas, di benakku bertanya-tanya, apa benar kita bakal liburan ke villa? Singkat cerita, pukul 12 siang ponselku berdering. Pertanda ada yang menelpon. Aku pun segera meraih handphoneku dan ternyata Andin yang menelpon. Iya, halo. Assalamualaikum, Nay. Lagi ngapain? Baru bangun. Ada apa? Buset, baru bangun. Jam berapa ini? Iya, tahu. Aku kesiangan. Malam tadi lembur kerja. Teman-teman ngajak ngumpul, Nay. Ngumpul di mana? Di kafe nanti sore jam 4. Datang ya? Emang ada apa? Kok disuruh kumpul dadakan? Gak tahu sih, kita disuruh kumpul aja sama si Kevin. Gak tahu mau ngapain. Paling mau ajak liburan. Dia kan anak orang kaya. Ya taulah gimana. Singkat cerita, kita lagi pada kumpul di sebuah kafe favoritku dan teman-temanku. Kalau lagi senggang, ada Andin, Bagas, Hana, Kevin, Tio, dan aku. Jarang sekali kita ngumpul seperti ini. Kita selalu disibukkan oleh pekerjaan masing-masing yang cukup melelahkan. Kita berenam saling lempar candaan seperti biasa kalau sudah jumpa. Dan pada akhirnya Kevin unjuk bicara. Oh ya, kita kebetulan nih pada libur. Jarang-jarang loh kita bisa kumpul bersama.
Gimana kalau kita nanti liburan? Ya sekedar cari suasana dan lepas rasa lelah. Gimana? Setuju nggak? Dan aku menatap Andin. Andin pun balik menatapku dan aku kembali menatap layar HP-ku. Aku tidak menghiraukan obrolan mereka. Di antara sahabatku cuma aku yang irit berbicara. Bila ditanya jawab, jika tidak pun lebih baik diam. Kevin pun kembali berujar. Gimana kalau liburan ke villa ortu gue aja? Setuju nggak? Seketika aku dan Andin saling bertatap. Andin pun bertanya, Kevin, bukankah villa lo sudah lama kosong? Apa nggak ada tempat lain selain di sana? Ya elah Andin. Villa gue walaupun udah lama kosong, tapi masih suka dibersihin dan masih terawat. Gimana, setuju nggak? Hei Nay, gimana? Mau nggak? Aku terdiam cukup lama dan mereka dengan sabar menunggu jawaban dariku. Sambil menatap wajah yang masih menatap layar ke HP, setelahnya aku pun menjawab. Maybe yes, maybe no. Serentak semua berkata, ya elah, dikira apa jawabannya? Dan Tio pun berkata, nungguin jawaban dari lo sampai gue tahan napas, Nay. Kevin pun berkata lagi, Teh Hana, gimana? Setuju? Apa? Aku nggak tahu kalau para ladies terutama Naya ikut, ya aku is okay aja. Dan kalian para cogan gimana? Yang penting Naya ikut, aku ikut, kata Tio dan Bagas bebarengan. Nah, kamu Din? Ya sama, kalau Naya ikut, aku siap meluncur. Aku nggak sadar sedang ditatap oleh Kevin dengan lenganku disenggol Andin. Aku pun seketika melihat ke arah Andin dan Andin mengisyaratkan kalau Kevin benar-benar serius mengajak kita berenam untuk pergi liburan. Aku menatap Kevin yang sedang menatap wajahku tanpa berkedip. Seperti biasa, suara batin itu terdengar lagi. Suara batinnya Kevin dan semakin ku menatap bola matanya, semakin jelas suara batinnya terdengar. Andai saja kamu tahu perasaanku, Nay. Seketika aku palingkan muka. Aku nggak mau mendengarkan apa yang ada di dalam hatinya. Biarlah jadi rahasia. Hei, malang lamun. Gimana, berangkat nggak? Dengan malas ku jawab. Terserah kalian aja. Nah, besok kita berangkat. Aku yang bawa mobil. Kamu, Hana, dan Andin siapin bahan makanan, cemilan, dan minuman. Oke, jadi kita deal ya? Iya, serentak kita pun menjawab. Singkat cerita, kita berenam memulai perjalanan. Tepatnya pada bulan Mei tanggal 30, di hari Senin tahun 2022. Kebetulan kita masih dalam kota Bogor, jadi tidak memerlukan waktu lama. Kurang dari 2 jam perjalanan kita sampai ke tempat yang dituju. Kita berempat tertidur pulas di dalam mobil dikarenakan anti perjalanan jauh. Setelah terbangun, aku terdiam terpaku melihat villa yang berada di depan mataku. Villa yang cukup besar modelan zaman Belanda. Serentak tubuhku terbujur kaku seakan ada yang mengunci pergerakanku. Mengerikan. Energi nyasar dari mana nih? Sampai-sampai badanku susah bergerak. Duh, kok cuma aku yang ada di dalam mobil? Mau minta tolong sama siapa? Suara juga tercekat. Sungguh di luar dugaanku, sambutan yang begitu ramah terhadapku. Apa sih maunya mereka? Belum kenal aku juga, sudah sok kenal. Ya Allah, lindungilah hambamu ini. Aku mencoba menenangkan diri sambil berzikir dalam hati. Terus dan terus ku berharap ikatan gaib di badanku bisa terlepas. Tak lama kemudian tali gaib yang mengikat badanku perlahan mulai melepaskan ikatannya. Setelah terlepas, ku mencoba menghirup udara sebanyak-banyaknya, karena yang kurasakan teramat sesak. Tak berselang lama Teh Hana menghampiriku yang masih di dalam mobil. Hei Nay, kamu baik-baik aja kan? Iya Teh, gak apa-apa kok. Jawabku dengan suara yang parau.
Tehana yang mendengar jawabanku sedikit menyelidik. Kayaknya bener kok, nggak apa-apa. Boleh nggak Naya minta air minum? Bentar, Teteh ambilin dulu. Setelah semuanya pulih ke kondisi semula, dan aku berusaha turun dari dalam mobil, Tehana memberiku sebotol air mineral. Lantas, aku langsung meminumnya dengan sangat rakus sampai tak tersisa. Nay, apa Teh? Jujur sama Teteh, kamu udah dikerjain sama mereka yang tak kasat mata kan? Kamu harus jujur kalau di sini bakalan aman, gak bikin kita celaka. Diem Teh, jaga mulut. Perbanyak aja zikir, dan jangan lupa selalu mengingat Sang Maha Pencipta, biar kita selalu dijaga dan dilindunginya. Ya Nay, ngomong sih mudah. Ini Teteh sendiri tadi perasaannya gak enak loh. Apalagi lihat muka pucatmu itu. Pasti kamu dapat sambutan dari mereka. Dan aku terdiam tak menimpali ucapan Tehana. Aku mulai melangkahkan kaki menelusuri setiap pelataran depan villa. Villa ini cuma satu bangunan yang berdiri kokoh. Dengan bangunan lain teramat jauh jaraknya. Aku mencoba mengelilingi sekitar villa. Di villa itu terdapat kolam renang yang ada di samping villa, pohon cemara yang menjulang tinggi, dan ada satu pohon yang membuatku merasa gak nyaman. Karena di pohon beringinya yang cukup besar itu ada satu sosok di sana yang sedang menatapku. Sosok kuntilanak dengan baju yang sudah sangat lusuh. Mungkin aku pikir itu tempat dia dan dia menatapku tidak suka. Dan aku pun menatap ke bagian atas pohon beringin itu. Ternyata tidak ditempati satu sosok saja, melainkan banyak sosok makhluk halus. Kalau diperumpamakan pohon ini sudah seperti kontrakan, tapi aku salut dengan mereka yang bisa akur walaupun beda rupa dan kasta. Mereka beda kekuatan energi namun masih bisa satu tempat, dan mereka pun belum bisa melangkah keluar dari pohon tersebut. Mereka hanya bisa memantau dari atas pohon saja. Di sore hari saja, semua makhluk halus yang berada di villa sudah menampakkan diri. Bagaimana jika malam hari? Tak kebayang hiruk-pikuk dipenuhi sosok makhluk halus. Penampakan mereka cuma hanya terhalang dimensi tipis saja. Aku pun gak berani mendekat karena jika kita mendekat ke tempat kekuasaan mereka, yang ada nanti kita dapat masalah karena masuk tanpa permisi. Aku pun langsung melangkahkan kaki ke belakang villa. Perasaan yang gamang, energi yang kuat, aura hitam pekat, ternyata benar yang dikatakan Raden Abah Sanjaya. Kalau di sana ada portal gaibnya, di mana mereka bisa masuk dan keluar semaunya. Ya Allah, apa aku gak salah mengambil keputusan untuk berlibur ke sini? Ini mah bukan liburan, melainkan masuk ke sarang demit, sama dengan mengantarkan nyawa dan siap untuk dieksekusi. Cuma tinggal nunggu waktunya saja, karena aku belum tahu apa yang berada di dalam kerajaan demit itu. Saat mengeluh, tiba-tiba aku dikagetkan dengan sentuhan di pundakku sampai aku terjingkat kaget. Astagfirullah Kevin, bisa gak sih gak ngagetin? Sewot, dipanggil gak ada respon. Ya udah aku samperin aja. Kenapa sih lihat halaman belakang sampai segitunya? Gak apa-apa. Ya udah, ayo kita kumpul dulu. Tehana manggil kamu, Nay. Cepatlah kita masuk, udah mau sore nih. Aku pun spontan melihat ke arah luar. Aku sampai gak sadar kalau waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Ya Allah, perasaanku semakin tak menentu. Apa yang bakal terjadi malam ini? Ujar batinku sebelum ku melangkahkan kaki ke dalam villa. Aku berdoa meminta perlindungan semoga dijauhkan dari berbagai gangguan. Walaupun aku sendiri gak yakin untuk malam ini, karena aku merasa bakal sulit dan akan ada sebuah kejutan untukku. Saat aku memasuki ruangan, sudah ada 3 sosok yang sedang memperhatikan kami semua. Dan mereka sadar kalau aku bisa melihat mereka. Tak terasa keringat dingin mengucur dari keningku dan lagi-lagi aku dikagetkan oleh Tio. Nay, kenapa sih dengan mukamu itu?
Gak mengenakan banget dilihatnya. Ekspresimu mengisyaratkan sesuatu. Jangan bilang kalau lo... Hus, diem. Jangan ngomong sembarangan. Ingat kan apa yang kita bicarakan sebelum berangkat? Ya, masih ingat. Jaga kesopanan, jaga bicara, jaga hatiku untukmu. Hehehe. Idih, ini bukan waktu untuk bercanda tahu. Ya elah Nay, diajak serius kok gak mau. Diajak bercanda juga gak mau. Serba salah ngadepin lo mah. Mau ku tampol. Seketika Tio pergi meninggalkanku di ruangan bersama mereka yang tak kasat mata, sembari menjulurkan lidahnya. Kulihat mereka hanya terdiam mematung di tiap sudut ruangan. Aku berjalan menuju tangga dan aku melihat lagi sosok anak kecil yang mukanya hancur sebelah. Aku pun mengurungkan niat untuk naik ke atas. Aku terus menelusuri tiap sudut villa sampai ke tempat di mana aku melihat nenek-nenek bungkuk dengan lengan panjang menjuntai. Nenek itu sedang duduk di atas lemari yang ukurannya lumayan besar. Mungkin ini kontrakannya si nenek kali, gumamku. Nay, kenapa masih di situ? Kita ke atas yuk. Teh Hana, yang lain pada kemana? Pada keliling, lihat situasi villa. Gawat teh, Naya boleh minta tolong. Soal apa Nay? Aku terdiam sejenak karena aku melihat kilasan yang bakal terjadi kepada Bagas. Bagas di mana teh? Oh, dia lagi nyantai tuh di pinggir kolam. Kolam deket pohon beringin. Ya iya, deket pohon. Emang kenapa sih Nay? Jangan bikin khawatir deh. Suruh dia jauhi pohon itu. Jika ada orang tak dikenal menghampiri dia, jangan diladenin. Lebih baik menjauh. Apalagi kalau perempuan. Karena bisa jadi dia bukan manusia. Ah, yang bener Nay. Udah cepetan sana. Ingetin saja dulu teh. Ya sudah, teteh susul si Bagas dulu. Dan aku lanjut dengan niat awalku untuk menelusuri lorong memanjang yang menuju ke dapur. Dan aku harus melewati nenek itu yang masih nangkring di atas lemari. Permisi Nek. Nenek itu cuma menatapku dengan mata yang pupilnya berwarna putih semua. Dan sesampainya di dapur, Subhanallah. Itu kata-kata yang pantas aku ucapkan. Karena di dapur lebih banyak sosok yang berseliweran dengan berbagai wujud dan bentuk. Serentak aku dikagetkan lagi dengan tepukan di bahuku. Innalillahi. Ya Allah Andin. Bisa nggak sih nggak ngagetin? Dia malah cengengesan dan langsung menyela. Enggak, hehe. Ujarnya sambil mencubit pipiku dan melangkah pergi ke kamar mandi yang berada di dapur. Pada saat Andin membuka pintu kamar mandi, sekelebatan aku melihat sosok hitam berbulu. Ya Allah, aku baru sadar. Aku bergegas mengetok pintu kamar mandi dan mencoba memanggil Andin. Din, Andin, kamu gak apa-apa kan di dalam? Ya bentar, tanggung nih belum keluar. Cepet Din, kalau bisa cepet keluar. Kayaknya bentar dulu, nanggung baru nyampe di ujung nih. Duh kampret emang, gumamku. Semoga saja dia gak diganggu sama sosok yang berada di dalam kamar mandi itu. Waktu pun sudah menunjukkan pukul 6 kurang 5 menit, tapi tidak ada suara azan yang berkumandang. Aku mencoba mengetuk pintu kamar mandi. Tok tok tok, Andin, Din, apa kamu sudah selesai? Hening, tidak ada jawaban dari dalam kamar mandi. Ya Allah Andin, sambil ku mengetuk pintu kamar mandi dengan keras. Tok 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 tok. Masih hening juga dan terpaksa aku dobrak pintu itu sampai terbuka lebar. Dan apa yang kulihat? Astagfirullahaladzim, Andin, teriakku. Tubuh Andin sedang dipeluk oleh sosok genderuwo berbulu lebat berwarna hitam bermata merah, bertaring tajam dan air liurnya tak henti menetes. Lepaskan temanku, teriakku. Namun sosok itu hanya menyeringai memperlihatkan taring tajamnya kepadaku. Dan tiba-tiba aku mendengar delap langkah di belakangku dan suara yang memanggil namaku. Nay,
Tolong Siba. Suara itu tiba-tiba terhenti. Nay, apa itu si Andin? Teriak Kevin pun melihat sosok yang masih saja merangkul si Andin. Pandanganku tetap ke arah sosok itu. Si Bagas kenapa? Aku pun bertanya. Namun Kevin tak merespon pertanyaan itu. Ingin ku menoleh ke belakang tapi aku tak mau kehilangan jejak sosok di depanku. Aku pun merasakan sosok itu berada di dapur semakin mendekat. Tak ada pilihan, aku menoleh ke belakang dan ya, aku kehilangan sosok gendruwo itu. Andin pun telah dibawa olehnya. Aku pun berbalik ke belakang. Mereka sudah menghilang. Tapi kemana Kevin? Aku melihat berbagai sosok dengan banyak rupa yang berbeda sedang mengelilingiku. Aku sudah terkepung, namun aku harus segera mencari Andin. Aku tak mau hal buruk terjadi pada temanku karena yang ku tahu, sosok gendruwo adalah sosok yang teramat mesum. Sebelum aku melangkah, sekelebat cahaya putih menerjang sosok-sosok yang mengelilingiku, dan seketika mereka pun terpental. Cahaya putih itu menampakkan dirinya di hadapanku dan aku mengenalnya. Salam Nyai, aku diutus oleh Raden Abasanjaya. Teman perempuanmu ada di kamar atas, cepatlah sebelum dia disetubuhi. Aku tercengang mendengar penjelasan dari Sri Anjani. Iya, sosok itu Sri Anjani, abdi dalam keraton yang bertugas menyampaikan kabar kepadaku. Biar sosok ini menjadi urusanku. Nyai pergilah, pegang tusuk konde ini untuk jaga-jaga. Aku pun menerimanya lalu bergegas pergi. Tapi di dalam rumah keadaannya lebih buruk lagi. Aku lihat Tehana menangis kejer sambil bolak-balik. Setibanya aku di depan mereka, Tehana menghampiriku dan berkata, "Kamu dari mana, Nay? Teteh nyariin kamu dari tadi." "Aku di dapur Teh dari tadi." Dari arah belakang, "Nay, tolong si Kevin, dia dalam bahaya," teriak Tio. "Apa? Kevin dalam bahaya?" Dan Tio pun mengatakan bukan hanya Kevin tapi si Bagas juga. "Ayo cepet Nay, nanti kita terlambat." "Tunggu, aku harus selamatkan Andin dulu." "Apa? Andin?" "Iya, dia di lantai atas." "Ya udah ayo cepet," kata Tehana. Lantas kita bertiga bergegas menyelamatkan Andin terlebih dahulu sebelum diperawani sama makhluk mesum gendruwo. Sesampainya di atas, aku kebingungan di ruang mana Andin berada. Di lantai atas ada 3 kamar, di atas cuma ada 1 pintu yang tertutup. Aku mencoba untuk membukanya tapi gagal. Pintu pun didobrak dengan keras sampai pintu itu terbuka lebar. Kita bertiga terperangah melihat situasi ini. Lihat kondisi Andin yang tak sadarkan diri dan tak lagi berbusana sehelai benang pun. Tehana langsung mengalihkan pandangan Tio supaya tidak melihat pemandangan ini. Dan hal yang lebih mengerikan, aku pun melihat sosok yang masih berdiri tak jauh dariku. Tunggu, apa itu? Seumur hidupku belum pernah melihat benda kayak gitu. Aku lihat benda itu besar sekali, ya ampun, setan laknat. Sosok gendruwo itu pun tertawa meledek. Perlahan ku mencoba dekati ranjang yang terdapat Andin di atasnya. Aku coba ngebangunin Andin, siapa tahu dia tersadar. Sambil aku acungkan pusaka yang tadi sempat diberikan oleh Sri Anjani. Sebuah tusuk konde kuno bercorak kuning keemasan dengan ukiran kuno di setiap pahatanya. Kurasa gendruwo itu merasa tak nyaman setelah melihat benda yang ada di tanganku. Dan dia pun dengan perlahan menghindar tanpa perlawanan dan menghilang di balik dinding kamar. Dan aku masih melihat Tehana masih menutupi mukanya si Tio. "Cepet Nay, tutupi tubuh si Andin pakai apa aja." Dan aku kembali mencoba membangunkan Andin. "Din, Andin, bangun. Duh, ini badannya harus kututup pakai apa?" Dan aku lihat sehelai spray untuk kututupi badan polosnya Andin. Din, sadar, cepet, darurat nih." Seketika dia terbangun. Ada apa nih? Kok aku dibangunin? Emang sudah pagi ya?" "Lah,
Ini bocah cepetan bangun pakai baju. Seketika dia tersentak kaget sambil menjerit. Ah! Membuat telingaku berdenging. Weh, sadar, istighfar. Nay, ada gendruwo di dalam WC. Terus, mana bajuku? Mana aku tahu. Seketika dia mengecek ke bagian sensitifnya dan aku berkata, gimana, aman gak? Apa masih tersegel? Dan Andin pun menjawab dengan lugas, alhamdulillah, aman Nay. Ya udah, pakai jaket aku dulu. Singkat cerita, aku, Andin, Tehana, dan Tio bergegas menuruni anak tangga menuju keluar villa. Aku suruh mereka masuk mobil saja karena aku gak mau kalau mereka celaka. Kalian masuk mobil, aku sudah gak punya banyak waktu. Ingat, jangan buka pintu mobil siapapun itu. Bila ada yang menyerupai aku atau teman yang lain, jangan dibuka. Nay, aku ikut, kata Tio. Gak usah, lebih baik kamu jaga Andin dan Tehana. Mereka lebih butuh kamu. Ingat pesanku ya. Oke, hati-hati Nay. Sebelum ku pergi meninggalkan mereka di dalam mobil, ku coba menancapkan tusuk konde ini di tanah dekat mobil dan seketika kepulan asap putih datang dan berubah wujud menjadi Sri Nyai. Tunggu Nay, bawalah ini, kata Sri Nyai. Aku teringat pusaka yang dibalut sehelai kain bercorak kuning keemasan dengan tulisan Jawa kuno. Setelah bergegas urusan dengan Sri Nyai, aku pun bergegas ke halaman belakang. Bagas ada di alam gaib, tepatnya di kerajaan jin. Dengan langkah gontai aku menuju ke pohon beringin. Di dalam mobil, Tehana berkata, Naya bicara dengan siapa ya tadi? Dan Tio menempali, gak tahu. Dengan nada lemas Andin seketika menangis. Tadi apa aku hampir ditiduri Teh? Segera Tehana memeluk Andin dan mencoba menenangkan sambil mengusap punggung Andin. Gak apa-apa, semuanya kan baik-baik saja. Kita percayakan sama Allah dan berdoa semoga Naya bisa kembali membawa teman kita. Tio ikut berbicara. Sekarang aku mengerti kenapa Naya selalu menolak kalau diajak ke villa ini. Ternyata ini alasannya. Sebenarnya apa yang terjadi sih Teh? Kata Andin. Tehana pun mau tak mau harus menjelaskan. Teteh dan Tio gak sengaja melihat kamar ritual. Kurasa salah satu di antara kita akan jadi tumbal. Apa? Gak lagi bercanda kan? Teteh lihat foto Kevin di meja ritual. Apa jangan-jangan Kevin bakal ditumbalkan? Sama siapa? Yang pastinya bukan pamannya kan? Andin pun menimpali. Kok kamu curiga sama pamannya, Din? Karena setahu aku, ortu Kevin sudah meninggal. Dan yang menjadi pewaris semua aset orang tuanya yang tajir melintir itu ya Kevin. Soalnya dia kan anak tunggal. Tio pun ikut menyambung ke dalam pembicaraan. Bisa jadi pamannya. Aku juga dari awal sudah curiga. Dan Andin berkata, terus kita sekarang harus ngapain? Masa gak bantuin Naya sih? Nanti kalau terjadi sesuatu pada Naya gimana Teh? Andin begitu mengkhawatirkan keadaan Naya sahabat baiknya. Kembali ke sudut pandang Naya. Setibanya aku di depan pohon, hal yang tak diinginkan pun terjadi lagi. Astagfirullahaladzim. Tak henti-hentinya aku beristighfar. Mataku ternodai oleh pemandangan yang seharusnya gak terlihat olehku. Bagas, teriakku, tapi seolah dia tak mendengarkan panggilanku. Terpaksa aku yang harus menghampiri Bagas yang masih terbuai dengan pesona gadis yang dia cumbu itu. Tinggal beberapa langkah ku mendekati Bagas. Ku melihat sosok-sosok tak kasat mata yang mencoba mendekatiku. Dan aku melihat sosok kuntilanak yang menatapku dengan tajam. Aku menggenggam pusaka yang Sri Nyai berikan padaku tadi. Dengan sangat erat, saking paniknya, aku bergumam. Waduh, sekarang giliran seorang gadis mau dikeroyok sama emak-emak, penghuni kontrakan pohon beringin. Aku harus apa?
Seketika mereka menjauhiku dikarenakan pusaka yang kupegang mengeluarkan cahaya kuning keemasan. Sosok itu pun lenyap, hanya satu sosok yang masih asik bercumbu dengan Bagas. Dan dengan kesalnya aku getok saja kepalanya. Dengan refleks, Bagas berbalik badan menghampiri diriku dan aku melihat dia telanjang tanpa busana. Sambil ngomel-ngomel gak jelas, Bagas pun sangat terkejut dengan kehadiranku di hadapannya. "Naya, bagaimana? Kamu kok ada di sini?" Seketika aku nunjuk ke benda tumpul itu. "Cepet tutup brengsek, pakai baju lo sekarang." "Gila lo ya, gue bilang jaga adab, jaga akhlak, dasar mesum." Aku gak sadar aku meluapkan emosi terhadap temanku dan dia pun terdiam malu atas apa yang dia sudah lakukan. "Maaf Nay, gue gak sadar, gue gak tahu apa yang terjadi pada diri gue." "Coba lihat apa yang ada di depan lo sekarang." Bagas dengan keraguannya itu perlahan menoleh ke tempat yang Naya tunjuk. Seketika Bagas terkulai lemas dan jatuh terduduk tak berdaya dan tak bisa berkata. "Gak mungkin. Itu gak bener kan, Nay? Pohon tadi yang kulihat sebuah rumah dan aku di kamar lagi sama cewek cantik." "Apa? Kamu bilang cewek cantik? Tuh tengok, cewek cantik." Dan Bagas pun melihat penampakan makhluk yang tadi bersamanya. Dari awal Bagas melihat sosok wanita cantik lambat laun berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Sosok kuntilanak bergaun merah berwajah hancur sampai tak berbentuk. Wajahnya penuh dengan koreng dan bernanah dan belatung pun berjatuhan. Bau busuk seketika menguar tercium oleh hidungku. Seketika aku merasa mual dan aku lihat Bagas yang tak bergerak dengan posisi yang masih menatap sosok itu. Wah, sawan dia. Lah, tadi dicumbu mesra, sampai aku yang lihat terpesona. Bagas, sadar woi." Aku melihat Bagas yang masih dengan keadaan mematung dan aku punya ide untuk segera menyadarkannya. Mungkin ini sedikit sadis. Duh, segitunya sampai lupa berkedip. Bagas terpesona dengan penampakan yang menyebalkan. "Maaf ya Bagas, aku terpaksa." Seketika kulayangkan tamparan keras di pipi putihnya. Seketika dia menjerit sambil memegang pipi yang sudah memerah. "Gimana? Enak? Mau lagi?" Jangan. Udah cukup." "Udah cepetan bangun. Aku harus menyelamatkan Kevin. Kamu pergi ke dalam mobil. Andin, Tio, dan Tehana ada di sana. Ingat, jangan masuk lagi ke dalam villa." "Tapi kakiku lemas, Nay. Bodoh amat. Cepet buruan." "Jangan lupa ucapkan salam setibanya di pintu mobil." Selagi Bagas bergegas ke tempat di mana kendaraan kami berada, aku menuju ke belakang villa. Setibanya di lokasi, aku melihat lingkaran cahaya yang cukup buat mataku sakit karena silau. Bismillah, aku melangkah masuk ke dalam portal gaib yang menghubungkan alam manusia dan alam jin. Seketika aku memicingkan mataku karena cahaya yang teramat terang. Di mana nih? Tempatnya yang sangat asing bagiku. "Siapa kau? Berani-beraninya masuk ke wilayah kami, wahai manusia." Dan aku pun menoleh ke belakang di mana suara itu berada dan aku pun bisa melihat semua yang ada di sini. Banyak pasukan dari golongan siluman ular yang sudah siap siaga menjulurkan tombak ke arahku. Gila, aku ada di mana? Gumamku. Samar-samar dengar suara seorang gadis yang menyuruh mereka untuk berhenti. "Pengawal, berhenti. Jangan sakiti manusia itu. Sang ratu ingin menemuinya," ujarnya sembari menunjukku. "Biar aku yang membawa ke dalam istana." "Baik, laksanakan perintah Nyi Dewi." "Kau ikut aku." Akhirnya aku mengikuti wanita yang ada di depanku. Cantik seperti manusia, gumamku. Seketika dia menyeringai memperlihatkan wujud aslinya. Seekor siluman ular besar dengan ularnya. Setiap berbicara, lidah bercabangnya selalu menjulur keluar. "Bagaimana? Apa kamu takut?" ucapnya sembari mendesis.
Apa kau ingin memperlihatkan siapa dirimu? Lebih baik bawa aku menghadap ratumu. Kau. Serentak dia pun marah besar karena aku tak menghiraukan perkataannya. Seketika sosok siluman ular pun terpental dan aku melihat sosok yang teramat cantik menawan, memakai kebaya berwarna hitam dengan memperlihatkan lekuk tubuhnya yang sangat indah. Dihiasi berbagai perhiasan dan mahkota kekuasaan. Di lengannya memegang sebuah tombak dari trisula bercorak emas. Ia pun berkata, "Kurang ajar, kamu mau cari mati. Bukankah kau kuperintahkan untuk membawanya ke hadapanku?" "Ampun, Nyi Ratu, ampun. Pergi." "Baik, Ratu. Dan kau, wahai manusia, apa yang kau bawa untuk aku tukar dengan nyawa temanmu? Harus kau ingat, nyawa temanmu sangatlah berharga. Kau harus menukar nyawanya dengan 100 nyawa lainnya." "Hahaha," ujarnya sembari tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba angin kencang menerjang berputar-putar di sekitarku. Tak berserang lama angin itu pun berhenti dan aku melihat orang yang aku kenal ada di sampingku. Eyang Raksa, Ki Guntur Bayu Aji, Rahayu, Sri Anjani, Ki Macan Kumbang, Raden Abbas Sanjaya dan pasukan lainnya. "Kenapa kalian ada di sini?" "Hus, diam." Raden Abbas pun menyuruhku untuk diam dan aku pun menurutinya. "Kalian rupanya, ada perlu apa kalian hari di istanaku, Ki Raksa?" Tak perlu kau tahu, Nyai. Di mana anak pemuda yang kau tahan?" "Hahaha, rupanya kau kemari mau memanggil mangsaku, Ki Raksa. Kenapa kau membantu manusia lemah itu, Ki?" Rupanya kau meremehkan keturunanku, Nyi." "Apa? Keturunan? Kalau boleh tahu, telah keberapa, Ki?" "Ke-9. Keturunan Kiai Abi Bayung Ajhar. Jangan bilang kau tak tahu, Nyi Darsih." "Kurang ajar. Jangan panggil nama aku, Ki. Asal kau tahu ini wilayahku." "Hehehehe. Rupanya kau tersinggung dengan namamu sendiri. Jika kau terus pada pendirianmu, aku yang akan melawanmu di peperangan." Aku yang mendengar obrolan itu pun dibuat bingung. Apalagi? Perang apa lagi? "Duh Gusti, jangan sampai perang lagi," gumamku. "Lebih baik kau serahkan pemuda itu." Dan secara tiba-tiba ada suara dibarengi perwujudan sosok pria di samping ratu itu. Entah siapa pria itu aku tak tahu. Kau Denmas, kenapa kamu di sini dan kenapa ada di pihak mereka?" "Aku tidak memihak pada siapapun. Sudah cukup. Kanya hanya ingin temannya selamat dan dibebaskan saja." "Apa kalian tidak melihat apa yang Kanya pegang?" tambah Raden Abbas. Seketika pandangan sang ratu mengarah ke benda yang ada di tanganku. "Bukankah itu pusaka dari kerajaan kuno? Tidak ada yang bisa menggunakan kekuatan pusaka itu kalau bukan dari keturunan raja sendiri." "Benar, Nyimas, kau sudah tahu apa yang bakal terjadi pada kerajaanmu jika kau terus pada pendirianmu." "Maksudmu, dia keturunan dari kerajaan kuno itu? Tidak mungkin." "Kenapa tidak mungkin?" "Tidak ada seorang pun atau makhluk yang dapat memegang pusaka itu. Seperti yang kau tahu, pusaka itu menyerap energi dari kita, tapi bisa memberi energi untuk pemiliknya," ujar Raden Abbas. Lama sang ratu terdiam. "Baiklah, Dayang, bawa pemuda itu." "Baik, Ratu." Beberapa saat kemudian, kedua Dayang itu pun membawa Kevin ke hadapanku dan terjatuh di pelukanku. "Kevin," ku mencoba memanggil sembari menepuk-nepuk pipinya, tapi aku tidak berhasil. Kevin terlalu lemah untuk merespon. "Bayu, bantu aku," pintaku kepada Bayu Aji. Singkat cerita, setelah kami semua keluar dari dimensi alam lelembut,
Ternyata hari sudah pagi. Nay, aku harus segera pergi. Bagaimana dengan temanku? Dia sebentar lagi bakal bangun. Kami harus pergi. Tunggu, pusaka ini, kataku. Aku ambil kembali, kata Raden Abbas. Bila sudah saatnya, pusaka ini akan kembalikan padamu, Nay. Aku masih gak habis pikir dengan asal-usulku. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Kembalilah, teman-temanmu sudah menunggumu. Kami mohon undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekejap mata keheningan kurasa dan aku menghirup udara segar sungguh sejuk. Singkat waktu, alhamdulillah kita pulang dengan selamat, gak kurang sesuatu apapun. Dan Kevin sudah mengetahui kalau pamannya dia ingin menumbalkan dirinya hanya demi harta semata. Dan 2 minggu setelah kejadian, pamannya Kevin mengalami kecelakaan dan mati di tempat. Ya tragis emang, tapi itulah bayaran yang harus didapatkan karena ulahnya sendiri. Dan demikianlah akhir dari cerita ini. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang baiknya. Sampai berjumpa kembali lagi di cerita misteri terbaru selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan juga tombol loncengnya, agar kalian mendapatkan notifikasi jika kami mengupload video terbaru yang tentunya dari channel ini. Apabila terdapat salah-salah kata maupun artikulasi yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.